Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Bagaimana dengan aktivitas Anda hari ini? Berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan? Mudah-mudahan ya. Jumpa kembali bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Misteri Sebongkah Tanah Merah di Bawah Dipan. Cerita ini adalah cerita nyata yang dialami oleh keluarga saya sendiri beberapa tahun lalu. Maaf, saya tidak bisa cerita secara mendetail karena memang pada saat keluarga saya mengalami hal ini, saya masih kecil, tidak terlalu mengerti apa-apa. Jadi saya akan menceritakan hal yang saya ketahui saja. Ibu memiliki usaha toko manisan yang sangat laris. Bahkan sehari saja, ibu bisa pergi 3 kali untuk mengisi barang di toko karena habis. Keuntungan yang didapat lumayan, bisa menghidupi 3 orang anak ibu. Bapak pegawai kantoran yang pergi pagi, lalu pulang sore. Jadi aku biasanya menghabiskan waktu di rumah bersama ibu. Tidak jarang juga aku membantu ibu melayani beberapa pembeli. Warung ibu langsung menyambung ke kamar ibu dan bapak. Jadi kalau mau ke warung harus melewati kamar ibu dan bapak dulu. Letak rumah yang strategis di pinggir jalan, tak jauh dari rumah makan para supir truk pengantar barang. Bahkan tak jauh dari rumah juga terdapat SMA. Hal itu membuat warung ibu semakin ramai pembeli dari berbagai kalangan. Ibu juga punya sahabat yang berjualan makanan di SMA. Sekarang pindah berjualan di depan rumahnya. Kebetulan rumah Bu Puput, sahabat ibu, bertepatan sekali di depan SMA. Tinggal nyebrang jalan doang. Bu Puput berlangganan pada ibu untuk membeli bahan-bahan. Kami juga bertetangga dengan satu keluarga yang kebetulan juga membuka toko manisan. Tapi sayang, toko manisan mereka tak seramai toko manisan ibu. Aku terkadang membeli manisan di toko manisan Mbak Yu, tetangga kami. Kalau kata ibu, hitung-hitung bantu ramein toko mereka. Seingatku dulu si toko Mbak Yu itu isinya sedikit, berbanding terbalik sama toko ibu yang lengkap. Isinya cuman mie, jajan, minuman. Bisa dibilang keadaan ekonomi keluarga Mbak Yu juga kurang baik. Rumah mereka masih berdinding kayu dulu. Mbak Yu dan suaminya juga harus menghidupi Mbah Ati, ibu Mbak Yu, dan Mbak Neneng, adik Mbak Yu, serta anak sulung lelaki mereka, Doni. Ibu sering bercerita dengan Yulia, ayukku, kalau ibu merasa iba dengan keadaan mereka. Waktu terus berjalan, tahun silih berganti. Sekarang Kak Dian, kakak sulungku, dan Yulia sudah lulus kuliah. Hanya tinggal aku sendiri yang menjadi tanggungan ibu dan bapak. Jarak umurku dan kedua kakakku terpaut jauh, 14 tahun jaraknya. Sekarang Kak Dian sudah bekerja di Jakarta, sedangkan Yulia bekerja di daerah sini aja. Jadi masih serumah dengan kami. SMA tak seramai dulu lagi. Bahkan muridnya pun tak sampai angka 100 siswa. Akibat banyaknya bermunculan sekolah-sekolah SMA lain yang jauh lebih modern. Warung Bu Puput pembelinya juga tak seramai dulu. Mungkin per hari pendapatan warung Bu Puput hanyalah 300.000. Warung ibu sendiri memang tak seramai dulu. Kalau dulu bisa 3-4 kali mengisi barang toko, sekarang hanya 3 hari sekali. Ya masih dalam jumlah banyak, tapi hingga warung ibu benar-benar sepi, tak ada pembeli satupun yang datang. Semuanya dimulai dari sini. Bapak bertugas menyapu rumah setiap pagi dan setiap sore. Pagi itu semuanya sibuk dengan kesibukan masing-masing. Hingga tibalah saat bapak menyapu kamar tamu yang ditempati ayukku. Aneh, bapak rajin menyapu rumah 2 kali sehari. Tapi kenapa ada sebongkahan tanah merah di bawah dipan? Bapak mengambil tanah itu dan menyapunya hingga ruang dapur. Saat di dapur, bapak bercerita kepada ibu perihal tanah tersebut. Bu, bapak nemuin bongkahan tanah merah di bawah dipan kamar tamu. Siapa yang mainan tanah? Kamu apa Lia? Bapak aneh-aneh. Orang aku udah gede, udah kerja lagi. Masa iya bawa tanah merah begitu ke dalam kamar? Adik kali yang mainin. Loh, aneh banget. Padahal rajin disapu. Dek, sini dulu.
Ibu kebingungan dengan kedatangannya tanah merah tersebut. Ibu juga sepemikiran dengan Lia. Kemungkinan besar memang aku yang membawa tanah itu ke dalam kamar. Apa, Bu? Kamu bukan yang naruh tanah merah ini di bawah dipan kamar tamu, kamar rayukmu? Hah? Enggak kok, Pak. Adik nggak suka mainan tanah dalam rumah. Bapak, Ibu, Lia hanya saling menatap memberi tatapan kebingungan satu sama lain. Tapi tidak mau ambil pusing, Bapak memilih untuk membuang tanah merah itu ke halaman belakang rumah. Sejak kejadian tanah merah itu, Ayu Lia yang memang bisa melihat mereka bercerita bahwa akhir-akhir ini ia diganggu. Bu, beberapa malam ini Lia sering dengar suara bayi nangis. Apa di sini ada yang baru ngelahirin? Hah? Nggak ada tuh. Cuman sebulan yang lalu Mbak Yu melahirkan. Tapi kan anaknya meninggal ya. Kan kita yang bantu antar jemput keluarga mereka ke bidan waktu itu. Loh, tapi memang pas lihat cari-cari suara bayi itu, suaranya berasal dari dalam kamar, Bu. Lia juga sering ketindihan, Bu, beberapa malam ini. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, nanti Ibu ceritakan ke Bapak, biar dibersihkan. Iya, Bu. Oh ya, Bu. Lia juga sempat lihat ada bayi di atas kasur, pas di samping kaki Lia. Ibu tidak membalas ucapan Yulia. Ia hanya menatap bingung ke arah Lia. Malamnya ibu menceritakan apa yang dirasakan oleh Lia kepada bapak. Bapak yang mendengar hal tersebut langsung merasa janggal dan curiga dengan tanah merah yang ia temukan beberapa hari lalu. Bu, apa jangan-jangan ada yang mau guna-guna kita? Astagfirullah, Pak, nggak boleh seudon. Tapi bisa aja kan, tanah merah itu tanah kuburan. Kamu tahu kan kalau tanah kuburan itu cara paling manjur untuk membuat usaha orang gulung tikar. Ibu tidak menjawab bapak. Jika dipikir-pikir ada benarnya. Tapi mana mungkin. Matahari mulai bangkit, pertanda bahwa sudah waktunya untuk memulai hari. Sebelum berangkat bekerja, bapak selalu menyapu rumah dan halaman rumah. Aneh, kali ini bapak menemukan hamburan tanah di depan rumah, tidak seperti biasanya. Bu, ibu, sini. Ada apa, Pak? Ini loh, kok ada hamburan tanah di sini? Biasanya nggak ada. Alah, paling anak-anak belakang, Pak, mainan. Mana mungkin. Mereka mana mungkin menghamburkan tanah di sini. Toh kemarin sore juga kita duduk-duduk di halaman, nggak ada tuh tanah ini. Mungkin pas mereka belanja semalam, Pak. Kita nggak boleh seudon. Ibu selalu saja bilang begitu. Nanti jadi ibu menanyakan hal itu sama Pak Haji. Iya, nanti siang sekalian jemput adik. Pak Haji Darman adalah tempat langganan ibu mengambil barang untuk mengisi toko. Pak Haji Darman memang memiliki kelebihan akan hal seperti itu. Ibu dan Pak Haji Darman sudah dekat sejak sekolah. Tak jarang Pak Haji Darman bilang dengan ibu akan menjodohkanku dengan salah satu anak lelakinya. Bu Pia, saya tebak kedatangannya ke sini pasti ingin belanja. Hais, kamu ini Darman, pasti belanja lah, ngapain lagi toh? Tertawa geli ibu dan Pak Haji Darman. Ibu duduk di kursi yang berada tepat di depan meja kasir. Sejak aku kecil hingga sekarang, tempat kursi itu tak pernah berubah. Ibu mengeluarkan secari kertas berisi barang-barang yang ingin dibeli. Ibu memberikan kertas itu kepada Pak Haji Darman. Pak Haji Darman melihatnya sekilas, lalu menyebutkan nama-nama barang yang tertulis. Terkadang Pak Haji Darman memberikan kertas itu kepada salah satu karyawannya dan membiarkan mereka mengumpulkan sendiri barang-barang yang tertulis. Jadi gini Darman, beberapa hari lalu suamiku nemuin bongkahan tanah merah di bawah dipan kamar tamu. Biasanya nggak pernah ada. Tadi pagi juga kami nemuin hamburan tanah merah di depan rumah. Pak Haji Darman yang sedang melihat kertas seketika melihat ke arah ibu, memandang ibu dengan serius. Lalu beberapa hari ini juga lihat cerita kalau dia diganggu oleh anak bayi. Jendela kamar tamu kalian buka ya waktu itu? Iya,
Tak ada jawaban lagi, hanya riuh ramai suara orang-orang dalam toko. Jadi gini Bu Pia, ada yang gak suka sama keluargamu. Tanah merah itu bukan sembarang tanah, itu tanah kuburan. Di belakang rumah kalian ada kuburan bayi kan? Jadi maksud mereka apa dengan tanah itu, Darman? Tanah kuburan kalau dihamburkan depan toko, maka gak lama dari situ toko itu akan gulung tikar. Tanah yang masuk ke dalam rumah itu langsung dibuangkan atau masih berkeliling rumah dulu. Tanahnya disapu suamiku, Darman. Disapu sampai dapur, lalu baru dibuangkan ke halaman belakang. Salah, mestinya langsung dibuang. Terus bagaimana, Darman? Tadah air wudhu orang rumahmu dalam satu ember, lalu siramkan air wudhu itu mengelilingi rumahmu. Baik, Darman. Bu Pia, ini barangnya sudah siap, ucap Karyo salah satu karyawan Pak Haji Darman. Oh iya ya, langsung bawakan ke depan ya. Ya sudah, kalau begitu Pak Haji Darman, saya pamit pulang dulu. Iya Bu Pia, jangan lupa. Baik Pak. Oh ya Bu Pia, kalau mau yang lebih simpel, air dibacakan ayat kursi dan al-ikhlas saja. Setelah itu dipercikan mengelilingi luar rumah. Oh iya ya, terima kasih Pak. Ibu pergi berjalan meninggalkan toko Pak Darman. Tak lupa ibu menjemput anak bungsunya. Aku yang sudah menunggu kedatangan ibu di depan sekolah. Malam harinya ibu menceritakan obrolannya bersama Pak Darman tadi siang dengan Bapak. Begitu ya. Ya sudah, kita langsung laksanakan malam ini juga Bu. Iya Pak. Ibu dan Bapak langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Pak Haji Darman malam itu juga. Setelah dilakukan penyiraman keliling rumah malam itu, Yulia tidak pernah diganggu lagi. Warung ibu tetap ramai, tapi rupanya itu semua tak bertahan lama. Warung ibu kian hari mulai sedikit pembeli. Pendapatan per hari warung ibu bisa dibilang masih dapat lah. Seingatku dulu seharinya ibu masih bisa dapat 300.000. Ibu dan Bapak masih rajin menyiram air bacaan keliling rumah hampir setiap malam. Ibu mulai jarang mengisi barang sekarang. Mungkin seminggu hanya 1 kali mengisi barang toko. Ketika barang di toko sudah ada beberapa yang kosong, ibu pergi ke toko Pak Haji Darman. Bu Pia jarang ke toko sekarang, nggak serajin dulu. Apa sudah ada langganan baru nih? Ah, mana mungkin. Aku cuman beli di kamu, Darman. Toko sekarang sepi, gak seramai dulu lagi. Semenjak kejadian tanah merah itu. Iya. Apa sudah lakukan penyiraman air? Sudah, mungkin hampir setiap malam. Tapi memang mungkin tak seramai dulu. Pak Haji Darman hanya menghela nafas panjang, lalu berkata, air bacaan itu hanya bisa mengusir jin penutup rezeki warungmu, Bu Pia. Tetanggamu tidak suka dengan keluargamu. Dia berpikir kamu saingan toko manisannya. Jadi dia berusaha menyingkirkan warungmu. Jadi mereka mau buat tokoku tutup total, Darman. Iya Bu Pia, mereka dukunkan tokomu. Mereka kirim jin untuk menutupi rezeki tokomu. Medianya tanah kuburan. Astagfirullahaladzim. Padahal aku gak pernah menganggap mereka sainganku. Namanya hati manusia, Bu, tak ada yang tahu. Manusia bisa berubah kapan saja. Jadi, bagaimana ini, Darman? Saya coba bantu mengusir dari sini, Bu. Perbanyak doa dan sholat, Bu. Jangan lupa selalu penyiraman air. Iya, Pak, terima kasih. Di pagi hari, ibu pergi ke toko Pak Haji Darman untuk berbelanja sekaligus menanyakan tokonya. Warung ibu mulai sepi kembali, bahkan lebih sepi dari sebelumnya. Pendapatan per hari ibu hanya berkisar 100 hingga 300 ribu saja. Pendapatan 300 ribu sudah terbilang ramai waktu itu. Ibu kembali mendatangi Pak Haji Darman untuk menanyakan perihal tokonya. Di pagi hari ibu pergi ke toko Pak Haji Darman untuk berbelanja sekaligus menanyakan tokonya. Sudah lama Bu Pia nggak berbelanja? Bukannya toko sudah mulai ramai? Iya Darman, namanya juga hitungan hari saja. Sekarang sepi lagi.
bahkan lebih sepi dari sebelumnya. Pak Haji Darman hanya diam, menatap ibu sebentar, lalu memalingkan pandangannya. Tak lama Pak Haji Darman mengembalikan pandangannya ke arah ibu dan berkata, "Dia nyari dukun baru." Ibu hanya diam, menatap Pak Haji Darman yang nampak serius. Ini kayaknya dukun Bali. Nanti dia bakal ngasih makanan. Makanan itu sudah dibacakan. Makanannya bekerja saat masih panas. Kalau diberi makanan, langsung dibuangkan. Jangan dimakan. Baik-baik. Tapi untuk dukunnya, jujur Bu Pia, melawan dukun Bali itu susah sekali. Nanti coba saya usahakan untuk membantu. Terima kasih Pak Haji Darman. Setelah barang belanjaan siap, ibu langsung bergegas pulang ke rumah. "Lia!" teriak ibu memanggil Yulia yang berada di dalam rumah. "Iya, sebentar Bu." Yulia membukakan pintu rumah dan membantu ibu memasukkan barang-barang ke dalam toko. "Tadi ada yang ngasih makanan gak?" "Gak ada Bu, gak ada yang datang." "Alhamdulillah." "Kenapa Bu?" "Gak apa-apa. Kalau ada yang ngasih makanan, jangan langsung dimakan. Kasih tahu ibu dulu." "Iya Bu." Setelah selesai merapikan barang-barang di toko, ibu dan Yulia masuk ke dalam rumah. Ibu dan Yulia duduk berkumpul di ruangan belakang, sedangkan aku hanya sibuk bermain boneka. Tak lama terdengar suara orang memanggil dari arah depan rumah. "Assalamualaikum, Yuk Pia, Yuk Pia." "Nah, Lia, siapa itu? Coba cek." "Iya Bu." Yulia berlari kecil dari ruang belakang ke depan. Jarak ruang belakang ke pintu depan lumayan, berkisar 14 meter. "Oh alah Mbak Yu, kenapa Mbak Yu?" "Iya, ini Lia, ada makanan berugo, masih hangat. Langsung dihabiskan ya, pas masih hangat, biar lebih enak." "Oh iya Mbak, terima kasih Mbak. Sebentar, Lia pindahkan berugonya dulu." "Ah, nggak usah Lia, orang bertetangga. Nanti antarkan saja piring dan mangkoknya. Mbak pulang dulu ya." "Oh alah, iya Mbak, terima kasih ya Mbak." "Sama-sama Lia." Yulia membawa mangkok dan piring yang berisi berugo dan kuah berugo itu ke dapur. "Siapa Lia?" "Ini Bu, berugo dari Mbak Yu." Ibu yang tadinya duduk santai langsung beranjak dari tempat duduknya, menghampiri meja makan. "Apa katanya tadi?" "Kata Mbak Yu dihabiskan pas masih hangat, biar enak. Gitu doang Bu. Langsung buang ke halaman samping." "Loh, kenapa Bu?" "Nanti Ibu ceritakan. Buanglah cepat." "Iya Bu." Yulia membuang kuah berugo itu ke halaman samping dan memberikan berugo itu ke ayam peliharaan Kak Dian di halaman belakang. "Kenapa dibuang Yuk? Sayang banget," kataku. "Iya, kata ibu nggak boleh dimakan." "Oh alah." "Sudah kamu buang Lia?" teriak ibu dari dalam rumah. "Sudah Bu." "Kenapa dibuang Bu?" Ibu menceritakan apa yang Pak Haji Darman bicarakan di tokonya tadi pagi. Yulia sekarang mengerti kenapa ibu menyuruh ia membuang makanan tersebut. Malam harinya ibu menceritakan semuanya kepada bapak. Bapak tampak marah ketika mendengar cerita ibu. Bapak tidak menyangka segala kebaikan keluarganya ternyata dibalas seperti ini oleh keluarga Mbak Yu. Ibu berusaha menenangkan bapak, menjelaskan bahwa rezeki sudah ada yang atur. Kalau memang sudah rezekinya, ya sudah. Tapi Bu, mereka udah keterlaluan, sampai menutup rezeki kita begini. Ya sudah Pak, biarlah, mereka yang berdosa juga. Selalu saja pasrah begitu. Bapak meninggalkan ibu di ruang tengah dan melipir masuk ke dalam kamar. Ibu hanya menghela nafas panjang. Ibu juga nampak bingung apa yang harus mereka lakukan. Kalau kata Pak Haji Darman, apa solusinya Bu? Tanya Ayu Kuliah yang keluar dari kamar tamu. Perbanyak doa saja Lia. Kalau memang rezeki kita, pasti akan dibantu Allah. Iya Bu. Yulia hanya diam menatap kosong ke arah depan, begitu juga dengan ibu. Makin hari semakin sepi warung ibu. Bahkan untuk mendapatkan 200.000 per hari saja sangat susah.
Bahkan tak jarang kejadian pembeli sudah berada di kasir, tiba-tiba saja pergi dan mengucapkan, "Gak jadi deh bu." Lalu pergi berjalan ke arah toko Mbak Yu yang tepat di samping rumah kami. Pembeli warung ibu bisa dihitung dengan jari, bahkan pelanggan langganan ibu. Sahabatnya Bu Puput juga berpindah tempat beli ke toko Mbak Yu. Toko ibu seperti benar-benar binasa hilang di telan bumi, tak terlihat, dan tak dianggap oleh orang yang berlalu lalang. Ibu merasa sedih. Pendapatan per hari warung sudah tidak sampai 100.000 lagi. Barang-barang di warung banyak tersusun. Sudah sebulan berlalu, barang-barang itu tak bergerak dari tempatnya. Bapak mengeluh kepada ibu, "Untuk duduk di depan rumah aja, bapak malu bu. Warung kita seperti tak ada." "Iya pak, pendapatan juga nggak terlihat sama sekali." Akhirnya ibu memberanikan diri untuk menanyakan kepada sahabatnya, Bu Puput, mengapa tak pernah berbelanja lagi di tokonya. Siapa yang pernah menyangka kalau jawaban Bu Puput ternyata, "Loh, aku selalu pengen belanja di tokomu, tapi tokomu selalu tutup rapat, nggak pernah buka lagi. Malah aku yang pengen nanya, kenapa kamu nggak pernah buka toko lagi?" "Loh, aku selalu buka toko kok, nggak pernah tutup." "Ah, bohong. Aku ini hampir setiap hari lewat tokomu, Pia. Kamu selalu tutup." "Astagfirullah. Aku selalu buka, Put. Nggak pernah tutup. Aneh banget." Ibu nampak bingung. Ibu nggak pernah absen buka toko. Kenapa dibilang tutup? Tiba-tiba ibu teringat tentang satu kejadian. "Ya Allah, Put. Apa jangan-jangan orang-orang lihat tokoku tutup terus ya? Memang sering sekali aku lihat para pembeli ingin beli, tapi putar balik, gak jadi beli." "Astagfirullah Pia. Bisa jadi aku selama ini lihatnya kamu tutup terus." Ibu hanya termenung diam tak menjawab lagi. "Coba kamu tanyakan dengan Pak Haji Darman Pia. Mungkin dia punya solusinya." Ibu melihat Bu Puput lalu berkata, Sudah pernah waktu itu Put. Katanya memang ada yang jahilin tokoku Put. Sempat sepi lumayan lama juga Put, tapi masih dapat. Sekarang benar-benar nggak dapat sama sekali." Bu Puput diam, wajahnya menunjukkan bahwa ia tak menyangka bahwa ada orang setega itu. "Kamu sudah tahu siapa pelakunya?" "Sudah Put." "Siapa?" "Mbak Yu." Bu Puput tertegun ketika mendengar nama itu. Ia tak menyangka bahwa tetangga ibu sendirilah yang menutup rezeki ibu. Waktu itu masih sempat dapat 300.000 per hari Put. Tapi sekarang dapat 100.000 aja udah syukur banget. Bu Puput tidak menjawab. Ia turut prihatin dengan keadaan toko ibu. Kalau kata Pak Haji Darman, dia ganti dukun. Soalnya masih ada yang beli di tokoku. Aku nggak tahu Put, dia pakai dukun apa awalnya. Warungku masih ada pendapatan. Tapi beberapa bulan lalu, Pak Haji Darman bilang dia ganti dukun Bali. Ya Allah Pia, dukun Bali itu susah dikalahkan. Iya Put, bener. Tokoku sekarang sepi banget. Pasrah aku Put. Kalau memang masih rezeki, pasti Allah bantu. Walau ibu tak menceritakan kesedihannya akan toko manisannya yang sepi, bahkan diambang kebangkrutan, aku tahu kalau ibu nampak murung. Bahkan sesekali aku melihat ibu melamun. Semakin hari toko ibu semakin sepi sekali. Bahkan tak jarang dalam sehari tidak ada satupun pembeli yang datang. Bapak mencoba menghibur ibu, mendorong ibu untuk menanyakan pada Pak Haji Darman. Mungkin saja ada solusinya. Ibu mengiyakan. Ibu pergi ke toko Pak Haji Darman untuk berbelanja. Walau sebenarnya toko masih penuh, tapi tak enak rasanya jika pergi hanya untuk menanyakan saja, tanpa ada yang dibeli. Sudah lama nggak datang Bu Pia? Ada langganan baru pasti. Hais, mana ada Darman? Tokoku makin sepi. Barang di toko nggak berkurang sama sekali dari aku beli terakhir denganmu. Pak Haji Darman diam. Ia hanya melihat ibu lalu berkata, ngelawan dukun Bali memang susah Bu. Pak Haji Darman diam beberapa saat lalu melanjutkan perkataannya. Dia itu jahat, licik dia. Waktu itu sebelum kamu bercerita kalau tokomu mulai agak sepi, dia sempat datang ke sini. Dia meminta penglaris kepadaku.
Aku tolak. Aku bukan dukun yang bisa menglariskan dagangan orang. Ibu kaget mendengar cerita Pak Haji Darman. Ibu tak menyangka rupanya dia sempat datang ke sini. Kurasa karena nggak dapat penglaris dariku, dia mencari dukun. Tapi dukunnya masih dukun biasa. Cuma ngirim jin buat nutupin doang. Efeknya belum bisa orang lain gulung tikar. Jadi dia belum puas. Jadi makanya dia ganti ke dukun Bali. Iya. Bu Pia tahu kan toko manisan Yuk Vivi? Oh ya, tahu. Kenapa Darman? Toko dia juga mulai sepi seperti tokomu. Dia juga mendukunkan toko Yuk Vivi agar gulung tikar. Dia ingin menyingkirkan segala saingan tokonya, agar segala pembeli hanya beli di toko dia. Ibu kaget bukan kepalang. Ternyata dia sampai senekat itu untuk menyingkirkan segala saingannya. Nggak lama lagi toko Yuk Vivi gulung tikar. Kata Pak Haji Darman pada ibu. Dia senekat itu ya? Ucap ibu. Manusia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, Bu Pia. Ibu terdiam sejenak lalu berkata, ya sudah Darman, aku mau pulang dulu. Oh iya ya Bu Pia, ini barangnya. Terima kasih Darman. Sama-sama Bu Pia. Ibu pergi meninggalkan toko Pak Haji Darman dengan tatapan kosong. Masih tak menyangka tentang apa yang ia dengar tadi. Malamnya ibu menceritakan segalanya pada bapak. Bapak kaget, tak menyangka bahwa Mbak Yu bisa sejahat itu hanya demi uang. Ya sudahlah Pak, mungkin memang sudah saatnya ibu istirahat jualan. Bapak dia menghela nafas lalu berkata, tahankan ya Bu. Mungkin nanti hatinya dibukakan Allah, biar nggak dukunkan kita lagi. Iya Pak. Waktu terus berlalu, tiba-tiba toko Mbak Nina, salah satu toko manisan besar di sini bangkrut. Bahkan hartanya tak bersisa untuk membayar hutang kalah judi suaminya. Sekarang hanya bersisa toko manisan ibu dan Mbak Yu di sekitar sini. Toko Mbak Yu terus melaju pesat, menjadi lengkap. Bahkan ia juga memperbaiki rumahnya, memperbesar rumahnya. Kalau saya dengar cerita, dulu Mbak Yu selain berjualan, juga mengenakan duit. Banyak orang bercerita kalau Mbak Yu ganas kalau menagih hutang pada orang yang berhutang padanya. Pernah saja ada yang berhutang 10 juta, beranak-anak sampai menjadi 100 juta lebih hutangnya. Banyak orang bilang sakit hati dengan Mbak Yu. Tak sedikit yang bilang kalau Mbak Yu manusia yang tak berhati nurani. Dulu ada satu orang yang berhutang dengannya, Pak Bayu. Pak Bayu berhutang 10 juta, hutangnya berbunga. Sampailah di angka 50 juta. Pak Bayu sudah membayar lunas hutangnya, tapi siapa sangka ketika Pak Bayu meninggal, Mbak Yu masih menagih hutang Pak Bayu. Katanya sih bunga hutangnya belum terbayar lunas. Istri Pak Bayu tidak mau membayar sama sekali karena Pak Bayu sudah membayar hutang serta bunganya waktu itu. Semua berpikir masalahnya selesai, rupanya tidak. Mbak Yu merampas rumah milik Pak Sani, menantu Pak Bayu. Pak Sani bisa dibilang bukan yang berada. Ia hanya punya rumah. Pendapatannya dari hasil memulung. Orang-orang sampai tak habis pikir dengan laku Mbak Yu yang tak berhati nurani. Tahun-tahun silih berganti, sudah 3 tahun warung ibu sepi pembeli. Akhirnya ibu memilih untuk mengakhiri semuanya. Ibu akan menutup rapat-rapat warungnya. Ibu tak mau berjualan lagi. Kami sekeluarga juga mendukung pilihan ibu, karena kami juga tidak tega melihat warung ibu yang sangat sepi. Bahkan sehari saja sering tak ada pelanggan. Setelah berbulan-bulan menutup warungnya, ibu membayar tukang untuk membongkar warungnya. Kalau kata ibu, buat apa? Nggak ada gunanya. Lebih baik dihancurkan. Jika ditanya orang-orang mengapa berhenti berjualan, ibu selalu menjawab, disuruh anak-anak berhenti. Capek juga sudah 20 tahun berjualan. Sudah saatnya pensiun. Aku tahu sebenarnya ibu belum terlalu ikhlas menutup tokonya. Sebelum menutup toko, ibu sempat sedikit berselisih dengan bapak. Ibu ingin membuka warung makan setelah menutup toko manisan, tapi bapak menolak. Bapak tidak setuju. Bapak takut kalau nanti kejadian yang sama akan terulang kembali. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.